Shalom Bapak Ibu dan Saudara anggota PADL yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan kita berjumpa lagi dalam PA kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan bersama-sama mempelajari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami sangat bersyukur bahwa kasih-Mu hebat atas kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan memungkinkan kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih bahwa kami bisa bertemu lagi untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Mohon hikmat dan Roh Kudus memenuhi kami semua. Baik hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu maupun semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah, karena kami telah siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membuka dan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat 42. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih belajar tentang tokoh-tokoh dalam perjanjian baru yang dipakai oleh Tuhan secara indah dan luar biasa. Dan pada kesempatan ini kita belajar tentang seorang ibu, seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Ia bernama Dorcas atau sebutan lainnya adalah Tabita. Apa yang kita mau pelajari dari Tabita atau Dorcas ini? Dia adalah pribadi yang sungguh kreatif walaupun dia sementara menghadapi masa-masa krisis. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami tema ini secara lebih baik karena kehidupan yang kita jalani dalam tahun 2023 dengan semua aspek dinamika yang berlangsung baik dalam konteks nasional maupun secara global. Banyak orang melihat bahwa krisis sementara mengintip dan krisis sementara dialami dengan serius di beberapa negara
atau di beberapa bagian di dunia ini. Dan untuk kita secara khusus dalam konteks bangsa kita, kita semua mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun 2024. Kita berdoa dan berharap supaya situasi politik dalam keadaan stabil, keadaan ekonomi pun meningkat, pemerintah terus diberi hikmat supaya walaupun situasi memang secara global ada kesulitan, tapi kita terus eksis dan survive di tengah-tengah situasi ini. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa dosa kita telah diampuni dan kita memperoleh kepastian hidup yang kekal, kita bisa belajar dari kehidupan Dorcas atau Tabita ini. Bagaimana dia berada dalam situasi yang sulit, dalam masa-masa kritis, tapi dia tetap kreatif di tengah-tengah situasi yang ada. Karena hanya pribadi yang kreatif dalam pimpinan Tuhan yang dapat menghadapi masa sulit. Ini bukan soal situasinya, tapi soal seseorang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, membuat dia sungguh kreatif untuk menghadapi masa-masa krisis yang ada. Seorang yang kreatif senantiasa punya daya cipta terhadap segala sesuatu. Dia tidak mentok atau berhenti pada sebuah kesulitan. Tapi di tengah-tengah kesulitan yang ada, daya ciptanya atau kreativitasnya itu tumbuh dan dia memperoleh akan jalan keluar. Orang yang sungguh-sungguh kreatif selalu berpikir out of the box untuk mencapai sebuah tujuan. Dia memikirkan hal-hal yang sesungguhnya tidak lazim dipikirkan oleh banyak orang. Nah, saat ini Bapak Ibu bertolak dari pengalaman hidup yang dialami oleh Dorcas atau Tabita, kita bisa belajar bagaimana mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita secara khusus untuk situasi-situasi yang sulit. Mari kita belajar dalam konteks Tabita atau Dorcas ini berada. Kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 9, kita mulai dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1, gereja Tuhan diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Karena Alkitab berkata ada penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang kemudian disebut dengan Kristen. Kalau kita memperhatikan dalam Kisah 9 ayat 1, beberapa saat setelah terjadi penganiayaan itu, ada Saulus berkobar-kobar untuk membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa di Yope ada seorang yang disebut dengan Tabita tadi. Dia adalah orang yang kreatif. Dia orang yang memiliki daya cipta yang luar biasa dalam hidupnya. Dia adalah seorang murid Kristus. Dia diperkirakan salah satu dari 70 murid atau 120 murid, atau kemungkinan besar juga dia percaya ketika hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan. Memang kita tidak punya data jelas kapan sesungguhnya Dorcas ini percaya, tetapi diperkirakan bahwa dia sudah percaya. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan bahkan dia adalah seorang murid. Dan kalau kita mencermati dalam Alkitab, seorang murid adalah seorang yang mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain, secara letterlex, kehidupan seorang murid adalah seseorang yang mau meletakkan kakinya di bekas telapak kaki Yesus sebagai sang guru. Dan kalau kita cermati seorang murid, ciri khasnya adalah dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, namanya murid, punya kesukaan belajar, dan ketika Yesus ada di dunia, Yesuslah guru,
Tapi kemudian estafet pengajaran dilanjutkan oleh para rasul. Siapa sesungguhnya Dorcas ini? Dan apa yang dilakukannya? Ada 3 hal yang kita mau pelajari dari Dorcas. Dan berharap bahwa dari pengalaman hidup Dorcas ini, kita diberkati oleh Tuhan. Hal yang pertama adalah bahwa Dorcas, mendemonstrasikan kasih Tuhan dengan kreativitas hidupnya bagi orang lain. Tapi hal yang kedua yang kita mau pelajari dari Dorcas adalah bahwa Dorcas, dia tidak hanya mendemonstrasikan kasih Tuhan kepada orang lain, tapi dia juga mengalami demonstrasi kuasa Tuhan untuk dirinya. Dan yang ketiga, bahwa Dorcas, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya menjadi sebuah proklamasi Injil yang membawa orang lain datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu dari 3 bagian ini. Cermati dengan baik dan berharap sekali lagi kita mendapatkan berkat dari pengalaman hidup Dorcas. Dorcas mendemonstrasikan kasih Allah. Dorcas mendemonstrasikan kasih Allah dengan keterampilan yang dimilikinya, yaitu menjahit. Kasih Allah yang telah diterima oleh Dorcas dalam hatinya waktu dia percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kasih itu dinyatakan kepada orang lain. Dan untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain, dia menyatakan kasih Allah melalui apa yang dimilikinya. Yaitu apa? Kemampuan dia menjahit. Bapak Ibu, Tuhan kalau mau pakai seseorang, dia tidak memakai orang itu melalui apa yang tidak ada pada orang itu. Tapi dia akan memakai seseorang melalui apa yang ada pada orang itu. Perhatikan bahwa Dorcas dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Allah. Dan Tuhan mau pakai dia melalui apa yang ada pada dia, yaitu kemampuannya menjahit. Dorcas bukanlah orang yang hebat. Dia bukan seorang nabiah seperti Miriam yang punya kemampuan memimpin orang untuk memuji Tuhan. Dia bukan orang hebat seperti Deborah yang punya kemampuan berperang, malah memiliki keunggulan lebih dari Barak. Dorcas bukan juga seorang ratu yang hebat seperti Esther. Dorcas itu adalah orang biasa. Tapi orang yang biasa ini, dia memiliki kemampuan. Dan memang setiap orang sebenarnya di dalam dirinya ada kemampuan, ada talenta, ada karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan karena itu kita punya tanggung jawab masing-masing untuk apa? Mengidentifikasi, mengenali apa sesungguhnya kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau pakai kemampuan itu untuk melayani Tuhan. Bahkan kita kembangkannya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat melayani. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita pernah belajar tentang shape, di mana S itu adalah spiritual gift, H itu heart, A itu ability, personality, dan experience. Kita semua sebenarnya dilengkapi oleh Tuhan. Tak pernah Tuhan meminta seseorang buat sesuatu bagi dia sebelum ia sendiri telah buat sesuatu bagi orang itu. Dorcas, dia mendemonstrasikan kasih Allah kepada kaum yang terabaikan. Perhatikan ciri-cirinya, menarik. Bahwa dia mendemonstrasikan kasih Allah melalui kemampuan yang dimilikinya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dia mendemonstrasikan kasih Tuhan kepada kelompok yang terabaikan, kelompok yang terpinggirkan, kaum marginal. Alkitab berkata bahwa di kota Yope ada banyak janda miskin yang kehilangan suaminya. Ya, ada banyak janda miskin. Ya, ada janda kaya. Tapi ini banyak janda yang sudah janda miskin lagi. Kenapa? Karena Yope itu pantai, banyak istri yang kehilangan suaminya karena
dalam pekerjaannya sebagai nelayan, kapal yang ada karam atau tenggelam dengan ombak yang ada dan menyebabkan banyak janda di sana. Nah, melihat ada banyak janda miskin, perhatikan bahwa di tengah-tengah situasi penganiayaan yang ada terhadap pengikut Kristus, Dorcas tidak fokus kepada masalah penganiayaan itu. Kalau Dorcas fokus pada masalah penganiayaan, dia akan mencari sebuah tempat yang aman untuk dia bersembunyi di sana. Tapi situasi sulit, penganiayaan terjadi. Tapi pemikiran yang kreatif lahir dari diri Dorcas. Di tengah-tengah situasi orang merencanakan untuk buat sesuatu yang jahat terhadap dirinya sebagai pengikut Kristus bersama dengan pengikut Kristus yang lain. Tapi dia memikirkan apa yang baik yang bisa dilakukan untuk orang lain. Dan kalau kita memperhatikan di sini adalah Dorcas, cara pandangnya, cara melihat situasi. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Itulah dia melihat janda-janda miskin yang ada, bahwa mereka butuh pertolongan. Ayat 39 jelas menyebutkan di sana bahwa ada janda-janda miskin yang memang butuh pertolongan. Dan dia mau hadir sebagai bagian dari solusi terhadap situasi sulit yang dialami oleh para janda ini. Siapa yang terabaikan di masa krisis ini? Bapak Ibu, ketika kita berada dalam situasi kesulitan, maka jangan fokus pada kesulitan. Tapi mari kita berpikir bahwa ada orang lain mungkin lebih sulit dari kita. Dan Tuhan sementara mau memakai kita untuk menolong mereka, untuk bisa menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Orang-orang yang dalam kesulitan itu bisa berarti keluarga kita. Karena kita diberkati lebih. Sebenarnya Tuhan mau supaya kita dipakai Tuhan menjadi berkat untuk keluarga kita yang mungkin dalam kesulitan. Tahu yang dalam kesulitan itu mungkin kerabat kita, mungkin kenalan kita, atau mungkin ada orang-orang yang sebenarnya Tuhan izinkan kita bersentuhan dengan hidup mereka. Bapak Ibu, tidak kebetulan Tuhan izinkan kita mengetahui kesulitan seseorang. Waktu Tuhan mengizinkan kita mengetahui kesulitan seseorang, sebenarnya pada waktu yang sama Tuhan menginginkan untuk kita menjadi saluran berkat untuk mereka. Mari kita mengembangkan cara berpikir seperti ini. Inilah yang dipikirkan oleh Dorcas. Selanjutnya, bahwa Dorcas juga mendemonstrasikan kasih Allah dengan sesuatu yang tidak mudah habis. Bapak Ibu, kita bisa menyatakan kasih kita kepada seseorang dengan memberi sesuatu yang mudah habis. Apa yang mudah habis misalnya? Kalau kita masih kasih makanan, dia makan dan menjadi habis. Makanya ada nasihat yang berkata, ya jangan kasih ikan, harus kasih jala atau kasih kail. Artinya bahwa itu sebuah pemikiran jangka panjang ke depan. Tapi yang menarik adalah bahwa bukan soal itu. Memang sewaktu-waktu kita harus menyatakan kasih kita secara jangka pendek karena sifatnya urgent. Orang kalau tidak makan tidak bisa hidup. Tapi bahwa Dorcas dia memberi sesuatu yang tidak mudah habis. Kenapa? Karena apa yang diberi? Alkitab berkata ketika ia sudah mati, para janda datang membawa baju dan pakaian yang dibuat Dorcas ketika ia masih hidup. Ia menyediakan sesuatu yang dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Meskipun Dorcas sudah mati, namun karyanya masih memberkati banyak orang. Bapak Ibu, kita tidak hanya menjadi berkat waktu kita masih hidup, tapi Tuhan mau supaya setelah kita mati pun masih tetap kita menjadi berkat. Menjadi berkat untuk orang lain. Bahkan bukan hanya kita menjadi berkat setelah kita mati, tapi
kita menjadi berkat yang menghantar orang kepada kekekalan masa yang akan datang. Apa yang mampu bertahan atau meninggalkan kesan terhadap keterkaitan dengan kasih Allah yang dapat kita berikan kepada orang lain? Saya kira selain pemberian-pemberian secara fisik yang masih dikenang, maka melalui kesaksian hidup kita yang membawa orang lain datang kepada Tuhan, itu adalah perwujudan dari pernyataan kasih kita, menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga mereka meresponi, percaya, dan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, untuk bagian yang pertama ini, kita menyebutnya dengan apa yang dibuat oleh Dorcas untuk orang lain. Dia menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Sekarang mari kita lihat bahwa Dorcas mengalami demonstrasi kuasa Tuhan. Ada waktunya di mana orang lain dalam kesulitan dan Tuhan pakai kita untuk menolong orang lain. Tapi jangan lupa bahwa kita yang dipakai untuk menolong orang lain tidak selalu akan terus dipakai untuk menolong orang lain. Satu ketika kita akan berhadapan dengan kesulitan, dan dalam keadaan seperti itu Tuhan juga mau pakai orang lain untuk menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip hidup kita adalah saling. Saling artinya kita bisa jadi subjek untuk menolong orang lain, tapi satu ketika orang lain menjadi subjek dan kita menjadi objek untuk ditolong. Suatu hari Dorcas jatuh sakit, dan bukan hanya sekedar sakit. Ada orang sakit dan sembuh, tapi Dorcas sakit dan meninggal. Hal ini membuat banyak orang tinggal di dekatnya benar-benar merasa sangat kehilangan. Mereka begitu bersedih dan menangis. Akan tetapi, perhatikan bahwa di tengah-tengah kesedihan yang ada, mereka tidak berdiam diri. Mereka mengupayakan pertolongan. Lihat, Dorcas jauh hari sebelumnya dia mengupayakan pertolongan bagi janda-janda miskin ini. Tapi ketika Dorcas dalam kesulitan, maka orang-orang yang ada di sana, yang ada di Yope, mengupayakan pertolongan bagi Dorcas. Ketika mereka mendengar Petrus dan Yohanes sedang melayani di Lida yang tidak jauh dari tempat tinggal Dorcas, mereka meminta Petrus untuk datang ke rumah Dorcas. Dan memang tidak diminta spesifik datanglah dan hidupkan Dorcas, tidak. Tapi datanglah. Dan ketika datang, Petrus melihat kesulitan yang ada, dan oleh pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan melalui Petrus. Bapak Ibu, bagian Dorcas adalah mendemonstrasikan kasih Allah. Dan bagian Tuhan adalah mengerjakan bagiannya, mendemonstrasikan kuasanya dalam diri Dorcas. Sekali lagi, Dorcas mendemonstrasikan kasihnya dan menolong orang lain. Tapi ketika dia dalam keadaan kesulitan, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita semua sebenarnya pengen mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kita semua pengen mengalami mujizat. Kita semua pengen kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, tidak salah. Kita hidup dalam pengharapan. Dan kita mewarisi janji-janji Tuhan. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu, bahwa demonstrasi kuasa Tuhan nyata di dalam hidup Dorcas. Karena sebelumnya dia adalah orang yang menggunakan hari-hari hidupnya untuk mendemonstrasikan kasih Tuhan bagi orang lain. Dorcas mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang lain, para janda. Dan orang lain, Petrus, dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah bagi Dorcas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa di sini ada aspek keseimbangan yang baik. Lakukan bagian kita, dan Tuhan pasti melakukan bagiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demonstrasi kuasa Allah atau mujizat selalu bertujuan. Mujizat itu bukan sebuah pemborosan. Mujizat itu bukan sesuatu yang hanya
menunjukkan sebuah kehebatan tanpa tujuan. Mujizat itu selalu memiliki tujuan. Dan kalau kita cermati mujizat Tuhan, mulai dari mujizat pertama di Kana, air berubah menjadi anggur. Alkitab berkata hal itu dilakukannya sebagai yang pertama dari mujizat atau tanda ajaib yang dilakukannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kali ini Bapak Ibu, Tuhan menyatakan mujizatnya melalui Petrus. Dialami oleh Dorcas. Dan ketika mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan didemonstrasikan, yang mati menjadi hidup kembali. Sesungguhnya Tuhan punya tujuan. Apa tujuannya? Supaya ada orang lain dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dorcas menggunakan ini, hidup kebangkitan mujizat yang ada untuk memproklamasikan Injil. Kalau kita cermati kehidupan Dorcas, kematiannya dan kebangkitannya mengerjakan pekabaran Injil, mengerjakan pemberitaan kabar baik. Alkitab berkata bahwa banyak orang, itu kalau kita lihat di ayat 42, Alkitab berkata peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Oh, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa. Bahwa banyak orang percaya kepada Yesus. Itu berarti tujuan mujizat tercapai. Orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Seorang penafsir menyatakan bahwa Dorcas juga melakukan gerakan yang meluas. Tentu penafsiran ini biasanya dikonfirmasi oleh tradisi gereja pada waktu itu. Bahwa Dorcas itu setelah dia mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan orang-orang yang di Yope itu percaya, maka ada sebuah movement atau sebuah gerakan yang dilakukan oleh Dorcas. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang ada, menyaksikan akan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga banyak orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, Dorcas ini mengajarkan kepada kita sebuah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang berguna. Berguna untuk banyak orang. Tapi terlebih berguna untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, selama kita hidup, kita memang hidup dan memenuhi tujuan Tuhan. Bersyukur Dorcas ini menjadi teladan untuk kita. Dia hidup dan dia memenuhi tujuan Tuhan. Memenuhi kehendak Tuhan. Kisah 13 ayat 36, Alkitab berkata Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, lalu ia mangkat. Bapak Ibu, adalah sukacita ketika kita menyelesaikan hidup kita dengan baik, di mana di akhir hidup ini rencana Tuhan tergenapi seutuhnya. Kehidupan Dorcas ini mengajarkan kepada kita supaya melalui hidup dan mati kita ada yang mengalami pertobatan. Bahwa melalui hidup dan mati kita ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Melalui hidup dan mati kita ada orang-orang yang dibawa untuk bertumbuh secara rohani, bahkan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga belajar dari Dorcas ini supaya di masa sulit kita tidak fokus pada kesulitan yang ada, tetapi kita berdoa supaya di tengah-tengah kesulitan yang ada terjadi revival, terjadi kebangunan rohani, di mana makin banyak orang yang boleh mendengar kabar baik tentang Yesus, mereka boleh percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari, hidup inilah kesempatan untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Mulai pikirkan, adakah seseorang yang sebenarnya
Tuhan mau supaya saya menjadi saluran berkat untuk dia? Adakah seseorang yang Tuhan mau saya jadi alat di tangannya untuk menyatakan kasih Allah kepada dia? Pikirkan itu. Dan kalau Tuhan sudah tunjukkan seseorang atau beberapa orang, jangan tunda-tunda untuk menunjukkan kasih Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah tunjukkan, lalu kemudian kita menunda-nunda, maka sebenarnya kita berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, hal yang kedua adalah bahwa yakinilah bahwa ketika kita melakukan bagian kita mendemonstrasikan kasih Allah kepada orang lain, maka mungkin saja kita sedang ada dalam kesulitan, atau beberapa saat kemudian kita mengalami kesulitan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan pun bisa memakai orang lain untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan untuk kita. Perhatikan bahwa Dorcas menyatakan kasih Tuhan kepada janda-janda miskin. Tapi Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan untuk Dorcas, sehingga dia yang mati bisa hidup kembali. Ini sesuatu yang luar biasa. Mari juga kita berdoa supaya oleh pertolongan Tuhan, setiap mujizat yang kita alami dalam hidup ini, setiap berkat yang kita dapatkan dalam hidup ini, kita tahu bahwa semua yang kita terima dari Tuhan, itu sebenarnya Tuhan mau supaya mengokohkan keberadaan kita, menguatkan kita, dan memakai kita untuk menyampaikan kasih Tuhan. Doa kita supaya oleh anugerah Tuhan, ada satu orang, ada dua orang, ada berapa orang yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita berdoa supaya melalui hidup kita, ketika kita bersentuhan dengan hidup orang lain, iman mereka diteguhkan, iman mereka bertumbuh secara rohani. Kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, dari hidup kita ada orang-orang lain juga yang melayani Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh Dorcas, bahwa ada sebuah gerakan bersama dengan ibu-ibu yang selama ini, para perempuan yang selama itu menjadi ditolong dan kemudian menjadi tim, mereka melakukan sebuah gerakan yang menjadi berkat untuk banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kehidupan, kematian, kebangkitan Dorcas yang kita pelajari pada kesempatan ini menginspirasi kita, menjadi berkat untuk kita, membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh kreatif di tengah-tengah situasi krisis atau kesulitan yang sedang kita alami atau yang akan kita alami. Kiranya Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan kami sudah belajar bersama firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya apa yang kami pelajari melalui pengalaman hidup hamba-Mu, Dorcas atau Tabita, sungguh dimeteraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Dan kebenaran firman Tuhan ini kiranya kami tetap mengingatnya, dan kami dapat melakukan, meneladani akan firman-Mu malam ini. Firman-Mu yang kami telah renungkan. Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kami sejauh ini. Dan doa kami terus supaya Tuhan Engkau berkati. Kami terus berdoa untuk keadaan bangsa kami. Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua anggota kabinet. Kami juga berdoa supaya semua jajaran pemerintah sampai pada tingkat yang rendah, Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa supaya dalam anugerah Tuhan, stabilitas politik, keamanan dapat terjaga dengan baik. Walaupun memang kami menjalani pesta demokrasi pada tahun depan ini. Kerinduan kami Tuhan Yesus supaya melalui pemilu ini akan terpilih pribadi-pribadi, baik yang ada di eksekutif maupun juga yang ada di legislatif, baik yang ada di pusat maupun daerah, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami doakan supaya terpilih pemimpin, presiden yang sungguh-sungguh Tuhan
sungguh-sungguh izinkan Tuhan kehendaki untuk memimpin bangsa kami ke depan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan sepenuhnya saudara kami Bapak Luhut Panjaitan yang dalam anugerah-Mu pada periode ini dan periode yang lalu hamba-Mu ada di dalam kabinet. Kami doakan supaya Tuhan Engkau berkati. Terus Engkau memberi hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kami doakan supaya Tuhan Engkau jaga dan lindungi hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Kami doakan bersama dengan Ibu, kasih Tuhan menaungi mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau terus memakai mereka menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua anggota PADL, supaya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita. Kami juga berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, secara iman, setiap anggota PADL bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Berkati akan setiap keluarga demi keluarga. Kami doakan supaya ada hubungan baik. Kami doakan supaya di sana ada pertumbuhan secara rohani. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau berkati semua anak cucu yang dalam keadaan studi, supaya Tuhan berikan hikmat, Tuhan Engkau memberikan kemampuan belajar yang baik, berprestasi, dan punya masa depan yang cerah. Doa kami supaya Tuhan juga berkenan memberkati akan setiap anggota keluarga yang membutuhkan pekerjaan, supaya Tuhan Engkau buka jalan dan mengaruniakan pekerjaan. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau berkenan memberkati semua yang membutuhkan pasangan hidup. Tuhan Yesus buat jalan, pertemukan dengan pasangan hidup, calon teman hidup yang terbaik, yang seiman, yang saling mencintai, untuk membentuk rumah tangga Kristiani yang bahagia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya semua usaha pekerjaan yang dikerjakan, yang diusahakan, tangan Tuhan terangkat, memberkati, membuat berhasil, beruntung untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Doa kami terus untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, supaya ada gerakan keesaan, gerakan ekumenis, bergandeng tangan bersama, menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Semua upaya pemberitaan kabar baik di seluruh Indonesia bahkan dunia, kami doakan supaya Tuhan Engkau berkati, bangkitkan tenaga-tenaga yang meyakini panggilan Tuhan dengan jelas, melangkah masuk di ladang misi. Dan kami berdoa supaya Tuhan pun membangkitkan orang percaya, gereja Tuhan, untuk bersama-sama menjadi pengutus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa supaya pemberitaan kabar baik terus dikomandangkan. Dan oleh anugerah Tuhan, banyak jiwa boleh mendengar, percaya, dan diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami meyakini bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai, menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom.